Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'il musannifin wal mu'allifin, wa nahussu khususan mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhi syekhina, ila hadrati Simbah Huduri, Simbah Abdurrahman Huduri, Simbah Ahmad Muhammad Huduri. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunnah tasmiyatun wa izalatu qadarin tohirin. Wa sunnah lan den sunataken apa tasmiyatun maca bismillah. Wa izalatu qadarin lan ngilangi rereget tohirin kang suci. Pamadmadatun nuli kekemu, wastinsyakun nan nyesep banyu maring irung. Summa wudu'un nuli wudu. Fata'ahudu ma'atifalan sunat ngreksa ing pira-pira lempitane badan. Wataslisun lan sunat ngaping teloni. Wastiqbalun lan sunat madhep kiblat. Walau ahdasa lamun hadas sapa sahas. Summa ajnaba nuli junub sapa sahas. Kafa mongko nyukupi apa ghuslun adus wahidun kang siji. Wajazalan menang apa takasyufun buka aurat lahu krana ghusli fi khulwatin ing dalem parsepen. Wasunnah tasmiyatun. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fardunya mandi. Kemarin telah dijelaskan ada dua hal yang menjadi fardunya mandi, yaitu yang pertama niat dan yang kedua adalah ta'mimu badanin, meratakan air kepada seluruh badan kita. Dan dalam mandi juga ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama adalah membaca bismillah dalam permulaan mandi. Jadi kesunatan membaca bismillah itu adalah ketika awal kita melakukan mandi. Wa izalatu qadarin tohirin, dan juga disunahkan menghilangkan kotoran yang suci. Di sini dijelaskan seperti mani atau umbel atau mungkin kotoran-kotoran yang lain, itu dilakukan sebelum kita mandi. Walaupun sebetulnya dengan satu kali basuhan itu sudah bisa mencukupi, akan tetapi ada kesunahan sebelum kita mandi kita bersihkan dulu, dibasuh dulu kotoran-kotoran yang
suci yang ada pada tubuh kita. Ini yang dimaksud menghilangkan qadarin tohirin, kotoran-kotoran yang suci yang ada pada tubuh kita. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, dan sebaiknya orang yang keluar mani itu diawali dengan kencing dahulu, pipis dulu, supaya jelas-jelas sisa-sisa mani yang keluar itu sudah bersih. Ini dalam bahasa yang lain adalah istibro. Jadi istibro atau membersihkan najis. Umpamanya kita kencing, itu sebaiknya istibro, atau kita berusaha membersihkan, kita berusaha supaya tidak ada lagi najis yang keluar, itu dengan cara istibro namanya. Kalau kencing dengan cara dehem atau dipeliriti, diurut supaya betul-betul bersih, nanti tidak ada najis yang keluar lagi. Atau bagi orang yang inzal, keluar mani, baik karena berhubungan intim atau karena bermimpi, itu sebaiknya sebelum kita niat masuk melakukan mandi besar, itu diawali dengan kencing dahulu, supaya yakin bahwa mani itu sudah keluar semuanya. Ini juga menjadi satu kesunahan dalam melakukan mandi. Famat bantatun wastinsakun summa wudu'un. Kemudian setelah menghilangkan kotoran, disunahkan juga berkumur, disunahkan juga memasukkan air pada hidung kita, kemudian berwudu. Jadi wudu juga disunahkan bagi orang yang akan melakukan mandi secara sempurna. Jadi wudu sempurna baru orang itu melakukan mandi. Bahkan dalam Fathul Mu'in dijelaskan sebaiknya kita menjaga wudu kita supaya tidak batal sampai selesainya mandi. Dan ketika kita mandi, umpamanya batal di tengah jalan atau ketika mandi batal, itu bahkan disunahkan untuk mengulang wudu dalam mandi kita. Fata'ahudu ma'atifa, dan juga disunahkan memperhatikan beberapa lipatan-lipatan yang ada pada tubuh kita. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita mandi besar, kita harus betul-betul memperhatikan, betul-betul menjaga kesempurnaan mandi dalam meratakan air pada tubuh kita dengan memperhatikan bagian-bagian lipatan-lipatan yang ada pada tubuh kita. Maka bagian-bagian penting seperti telinga, ketiak, kelek, pusar, atau bagian mata, saluran mata, atau daerah-daerah yang terbuka yang sobek mungkin, dan juga bagian akar-akar rambut, ini harus diperhatikan ketika kita mandi. Jangan sampai kita mandi akhirnya ada beberapa anggota tubuh kita yang tidak rata kena air. Ini bisa menjadikan mandi kita tidak sah. Dan juga disunahkan lagi kosokan, ngosoi tubuh kita yang terjangkau oleh tangan kita.
bagian-bagian yang terjangkau oleh tangan itu sebaiknya juga disunahkan ngosoki. Ngosoki itu sunnah karena ini keluar dari perdebatan ulama yang sebagian ada yang mewajibkan mandi itu harus dikosoki. Dan juga disunahkan lagi taslis, yaitu mengulangi sebanyak 3 kali. Ketika kita mandi, baik itu dalam meratakan air, kosokan, membaca bismillah, berzikir, itu disunahkan diulang sebanyak 3 kali. Akhirnya banyak yang terjadi kalau orang taslis semuanya sabunan 3 kali, samponan 3 kali. Saya kira kita juga harus melihat kalau memang airnya tidak cukup banyak, ya tidak usah harus sabunan 3 kali. Yang dimaksud membasuh 3 kali itu ya 3 kali basuhan, tidak 3 kali paket mandi. Mandinya 1 kali umpamanya 20 menit, bisa-bisa jadi mandinya 1 jam. Nah ini saya kira juga kalau memang airnya itu tidak banyak, kita harus betul-betul bisa hemat menggunakan air. Dalam kesunahan taslis sama dengan kesunahan taslis dalam bab wudu, bahwa untuk mendapatkan pahalanya taslis itu kita juga bisa umpamanya mandi di kolam renang dengan cara menggerak-gerakkan badan. Jadi kita berdiri, kakinya nempel, terus tubuhnya digerak-gerakkan, itu sudah cukup terhitung 3 kali. Begitu juga ketika kita wudhu di bak atau di kolam, tangan kita dimasukkan terus digerak-gerakkan di dalam air, itu juga sudah cukup mendapatkan kesunahan taslis. Jadi tidak harus diangkat, masukkan lagi, diangkat, dimasukkan lagi sebanyak 3 kali, tidak harus dengan cara seperti itu. Wastiqbalun juga disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau memungkinkan mandi sunat menghadap kiblat. Juga disunahkan lagi dalam keterangan kitab Fathul Mu'in, mualah terus menerus, continue, antara basuhan kepala, basuhan tubuh, basuhan kaki, itu kalau bisa sekali langsung selesai. Tidak cara dicicil. Umpamanya kepalanya dibasuh jam 3 malam, terus tubuhnya dibasuh jam 5 pagi umpamanya. Yang dimaksud di sini adalah mualah itu sekali langsung selesai. Walaupun itu menjadi satu solusi untuk pengantin baru umpamanya, khawatir malu kalau pagi-pagi mandi besar, rambutnya keramas, bisa dicicil. Malam-malam mandi kepalanya dulu sambil diniati, niat menghilangkan hadas besar. Nanti setelah itu pagi-pagi mandinya cukup tubuhnya saja, tidak samponan lagi. Jadi kelihatan tidak mandi besar, tapi sebetulnya sudah dicicil pada waktu malam hari. Itu juga diperbolehkan, tetapi ini tidak mendapatkan kesunahan. Juga ada penjelasan lagi, sunnah tidak omong-omongan ketika kita mandi, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat umpamanya mengingatkan orang lain, ada ular umpamanya yang akan nyokot, terus kita mengingatkan, itu nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tidak omong-omongan. Dan juga berarti omong-omongan saja tidak baik, apalagi nyanyi-nyanyi. Nah ini perlu kita pahami bersama. Kemudian ada pembahasan walau ahdasa summa ajnafa kafa ghuslun wahid. Kalau ada orang hadas kemudian dia junub, maka cukup dengan 1 kali mandi. Ini maksudnya penjelasan tentang bagaimana ketika kita mandi, 1 niat atau 1 kali pekerjaan mandi dengan niat yang tidak hanya 1, diniati double. Maka di sini juga diterangkan bagaimana kalau hukumnya orang yang janabat mandi besar dan kebetulan di hari Jumat,
satu kali mandi dengan dua niat. Niat menghilangkan hadas besar dan niat mandi Jumat apakah mendapatkan kesunahan? Di sini jelas ditegaskan bahwa ini dapat tercapai dua-duanya. Satu kali mandi dengan dua niat itu diperbolehkan. Bahkan dalam keterangan kitab ini juga dijelaskan bahwa niat fardu juga bisa digabung dengan niat sunnah. Contohnya umpamanya orang sholat fardu di masjid, masuk masjid ada kesunahan tahiyatil masjid, dan orang itu tidak tahiyatil masjid tapi langsung masuk melakukan sholat fardu, umpamanya sholat duhur dengan juga diniati tahiyatul masjid, ini mendapatkan pahala dua-duanya, pahala sholat fardu dan juga pahalanya kesunahan untuk melakukan tahiyatul masjid. Selanjutnya wajaza takasyufun lahu fi khulwatin, diperbolehkan membuka aurat untuk keperluan mandi di tempat yang sepi. Sendirian di kamar mandi ini boleh kita telanjang bulat, tidak menggunakan pakaian, tidak ada selembar kain pun, itu tidak apa-apa. Maksudnya khulwah itu adalah tempat yang memang di situ tidak ada orang yang melihat aurat kita. Atau bahkan di sini disampaikan au bi hadrati man yajuzu nadharuhu ila auratihi, atau tidak sendirian tapi bersama dengan orang yang memang di situ boleh melihat pada beberapa bagian tubuh kita, itu tidak apa-apa. Seperti umpamanya bersama dengan istrinya, itu walaupun di sini disebutkan wasatru afdal, tetapi ketika bersamaan dengan orang yang boleh melihat auratnya, itu tetap yang baik adalah kita menutup auratnya. Dan ketika kita di tempat yang bersama dengan orang yang haram melihat aurat kita, maka kita diharamkan membuka beberapa anggota tubuh kita yang di situ sebagai apa? Terhitung aurat. Umpamanya di tempat terbuka mandi bersama orang lain, apalagi ada laki-laki perempuan, terus kita membuka aurat, itu hukumnya haram. Begitu juga haram bagi orang yang melihatnya. Wasaniha taharatu batanin wallahu alam bishawab. Semoga ngajian kita ada manfaat dan berkahnya, dan silakan nanti kalau ada hal-hal yang muskil, hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan supaya kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa berdiskusi, dan akhirnya bisa menambah wawasan dan pemahaman kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma fahimtuhu wa ma hafidtuhu farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.